Untuk poin yang pertama yaitu definisi dan mekanisme. Titik didih adalah salah satu sifat periodik unsur yang menunjukkan suhu saat suatu zat cair mendidih dan berubah wujud menjadi gas pada tekanan tertentu, biasanya tekanan atmosfer standar. Sifat ini disebut periodik karena nilainya menunjukkan kecenderungan perubahan yang teratur dalam tabel periodik unsur, baik dalam satu golongan maupun satu periode. Untuk poin yang kedua yaitu faktor yang mempengaruhi. Titik didih suatu unsur sangat dipengaruhi oleh kekuatan gaya antar molekul atau ikatan kimia yang harus diputuskan untuk mengubah zat dari fase cair menjadi gas. Semakin kuat gaya tarik-menarik antar partikel, maka energi yang dibutuhkan untuk memisahkan seakan semakin tinggi. Lalu poin yang ketiga yaitu ciri-ciri titik didih. Ciri-ciri utamanya adalah 1. Suhu keseimbangan tekanan. 2. Dipengaruhi tekanan. 3. Dipengaruhi gaya antar molekul. 4. Suhu konstan saat berubah wujud. Definisi dan mekanisme. Titik leleh adalah salah satu sifat periodik unsur yang didefinisikan sebagai suhu pada saat suatu zat padat berubah wujud menjadi zat cair pada tekanan standar. Sifat ini disebut periodik karena nilainya menunjukkan kecenderungan perubahan yang teratur dalam tabel periodik unsur, baik dalam satu golongan maupun satu periode. Faktor yang memengaruhi titik leleh sendiri dipengaruhi oleh struktur zat. Yang pertama, gaya antar molekul. Semakin kuat gaya tarik-menarik antar molekul seperti ikatan hidrogen atau ikatan ion, semakin tinggi titik lelehnya karena dibutuhkan lebih banyak energi untuk memecah ikatan tersebut. Yang kedua, kemurnian zat. Seperti yang sudah disebutkan, zat yang tidak murni memiliki titik leleh lebih rendah dan rentang leleh yang lebih lebar. Yang ketiga, tekanan. Meskipun pengaruhnya kecil pada kebanyakan zat, titik leleh juga sedikit dipengaruhi oleh tekanan atmosfer di sekitar zat tersebut. Kecenderungan titik leleh dan titik didih. Golongan 1A hingga 4A, semakin ke bawah semakin rendah, semakin ke kanan semakin tinggi. Golongan 4A hingga 8A, semakin ke bawah semakin tinggi, semakin ke kanan semakin rendah. Selanjutnya, sifat logam. Sifat logam dalam sifat periodik unsur merujuk pada kecenderungan suatu unsur untuk melepaskan elektron, yaitu membentuk ion positif atau kation. Jika bereaksi dengan unsur lain, terutama unsur non-logam yang membentuk oksida basa dan memiliki karakteristik fisik seperti mengkilap, konduktor panas listrik yang baik, serta mudah ditempa atau ulet. Dalam tabel periodik dari kiri ke kanan, sifat logam dibagi menjadi logam alkali, alkali tanah, lantanida, aktinida, dan transisi. Selanjutnya, sifat keperiodikan unsur. Sifat keperiodikan unsur sendiri adalah sifat-sifat yang berubah secara beraturan sesuai dengan kenaikan nomor atom unsur. Sifat logam berkaitan dengan keelektropositifan, yaitu kecenderungan atom melepas elektron dan membentuk ion positif. Dan sifat non-logam, sifat ini berkaitan dengan keelektronegatifan, yang dimana atom cenderung menarik elektron dan membentuk ion negatif. Selanjutnya, pembentukan sifat logam dan non-logam. Energi ionisasi merupakan hal yang berkaitan dalam pembentukan sifat logam pada sifat keperiodikan suatu unsur. Sedangkan sifat non-logam dikaitkan dengan afinitas elektron. Dalam tabel periodik unsur, sifat logam memiliki keteraturan. Di satu golongan, dari atas ke bawah, suatu unsur yang bersifat logam akan bertambah, sedangkan unsur yang bersifat non-logam akan berkurang. Pada satu periode, dari kiri ke kanan, unsur yang memiliki sifat logam akan berkurang, sedangkan unsur yang bersifat non-logam akan bertambah. Selanjutnya, kereaktifan suatu unsur. Reaktif artinya mudah bereaksi, maka kereaktifan suatu unsur adalah mudah atau sukarnya suatu unsur untuk bereaksi dengan unsur lainnya. Unsur logam sendiri semakin ke bawah semakin reaktif, karena semakin mudah melepaskan elektron. Sedangkan unsur non-logam semakin ke bawah semakin kurang reaktif, karena semakin sukar menangkap elektron.
Ya, kali ini saya akan menjelaskan apa sih sifat non-logam itu. Sifat non-logam dalam sifat periodik unsur adalah kecenderungan suatu unsur untuk menarik atau menerima elektron, membentuk ion negatif atau anion, dan memiliki karakteristik fisik yang merupakan kebalikan dari logam, seperti tidak mengkilap, rapuh, serta merupakan isolator, penghantar panas dan listrik yang buruk. Dari kiri ke kanan, kabel periodik non-logam dapat dibagi menjadi poliatomik, diatomik, dan gas mulia monoatomik. Selanjutnya saya akan menjelaskan persebaran sifat logam dan non-logam. Di sini saya akan menjelaskan 3 poin. Yang pertama, unsur logam yang terletak pada bagian kiri bawah sistem periodik unsur. Kedua, unsur non-logam terletak pada bagian kanan atas golongan unsur yang bersifat non-logam adalah golongan 7A. Yang terakhir, unsur metaloid adalah unsur yang terletak pada bagian tengah di antara logam dan non-logam dan mempunyai 2 sifat sekaligus.